Berarti kalau dari aku tangkap sebenarnya kita juga bisa ya Om memperkenalkan olahraga air ini dalam yang tadi Om bilang golden period ini. Yes. Sedari dini deh. Benar. Jangan sampai pas ketika udah kuliah aja, udah terjun di dunia kemahasiswaan, baru kita mengenal apa sih kayak. Kalau bisa diperkenalkan sedari dini, mungkin untuk yang remaja-remaja juga banget. Setidaknya walaupun belum bermain langsung bisa mengetahui basic-basic dari kayaking atau olahraga air ya Om ya. Hai semuanya, jumpa lagi di Outdoor Pro Takeover, masih sama gue Cynthia Tengens dan juga Om Toto, seorang kayaking, seorang kayakers ya sebutannya ya. Aktivitasnya yang disebut dengan kayaking. Oke. Nah, setelah sekian lama Om sempat menjadi atlet kayak, kemudian juga pernah bermain di luar negeri. Ada nggak sih rasa bosan Om bermain kayak? Kalau dijawab singkat, saya bilang saya nggak bosan gitu ya. Meskipun ada saatnya break juga ya. Jadi artinya hidup saya tidak 24 jam di air kan. Tetapi tetap saja bahwa aktivitas kayaking itu kadang menjadi alat untuk refreshing. Pengen lagi, apalagi kalau sudah ketemu dengan misalnya skill yang tertunda belum kecapek gitu kan. Nah itu penasaran terus itu. Tapi saya pikir itu ada sebabnya juga sih gitu ya. Tapi sempat break Om? Sempat break. Jadi kalau dari aktivitas saya dari mahasiswa, kemudian mahasiswa kan saya sudah kayaking kan. Jalan ke sana kemari, tetapi kemudian seperti apa ya namanya, ada stop kan, ada stop untuk kemudian orang habis sekolah kemudian kerja. Nah waktu itu kerja saya memang kerja di daratan ya, tidak di air dulu ya. Oke. Kerja darat. Kerja darat. Ya, syuting sinetron. Oh iya Om. Gua bohong. Saya pikir beneran, ternyata artis ini lagi artis FTV. Jadi artinya tidak di air gitu ya. Jadi artinya saya sempat kerja di tempat kebanyakan orang bekerja lah, di masing-masing kesukaannya. Nah, saya ada sekitar 6 atau 7 tahunan lah saya bekerja. Kemudian sempat lama saya meninggalkan air dari aktivitas zaman mahasiswa ke air. Saya tidak ke air lagi, tetapi di pekerjaan kantor gitu lah. Nah, itu kemudian saya balik lagi gitu lah. Balik laginya karena apa tuh Om? Ya awalnya saya coba-coba. Kemudian ketagihan. Saya coba lagi, enak gitu kan. Iya, kayak penjual bakso borak jawabannya ya. Iya, tapi itu benar ya. Jadi artinya ketika saya setelah bekerja kemudian menikah seperti orang pada umumnya, tahapnya begitu. Kemudian bosan tuh pertama. Sebenarnya bukan bosan ya, karena aktivitas itu menjadi aktivitas wajib buat saya karena saya sudah berkeluarga. Tetapi ada picu pertama adalah pertanyaan istri saya, karena saya kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Sementara istri saya adalah pegawai negeri yang pada waktu awal itu tidak seperti hari ini ya. Mungkin dari jam pertama kali kerja kan masih baru kan, waktu itu jam kerjanya tidak seperti hari ini, sehingga lebih santai. Artinya waktu di rumah, apalagi pekerjaannya dekat dengan rumah gitu, sehingga itu lebih banyak di rumah. Sementara saya jam kerjanya jauh lebih panjang, kemudian ketemunya ya padahal tinggal serumah ya, rasanya kayak kurang, cari pekerjaan yang berbeda gitu. Nah dari titik itu kemudian saya berpikir ngapain lagi ya gitu. Mungkin saya harus kembali ke sungai kali ya gitu. Tetapi rupanya itu jawaban itu justru bukan jawaban buat istri saya, jawaban buat saya. Karena apa? Karena saya kembali ke tempat kegembiraan saya, sementara waktu saya justru meninggalkan istri saya. Jauh lebih panjang. Lebih panjang gitu. Jadi itu ya tapi ya itu apa ya, drama kehidupan mungkin begitu ya. Walaupun saya tetap lalui dengan anak saja gitu. Oke Om. Nah Om, kalau misalkan kita kan udah berbicara soal kayak nih. Tapi kan sebenarnya kegiatan ekstrim sport di air nih macam-macam Om. Sebenarnya perbedaan kayak, paddleboard sama kano itu apa sih Om? Oh iya, kayak, paddleboard, kano. Jadi kalau semuanya sebenarnya alat geraknya, motornya menggunakan pedal kan. Hanya skillnya sama sebetulnya. Hanya ada modifikasi karena alat yang digunakan berbeda. Misalnya sekarang kalau kayak
dayungnya itu double blade, artinya kanan kiri, bukan single blade kano. Jadi satu batang sebelah kan. Nah kalau kayak kan double blade kanan kiri, ya. Walaupun gerakannya sepertinya berbeda, pada dasarnya skill dasarnya sama. Jadi artinya ketika kita kepengen bergerak kemana, kita akan cenderung menggunakan gerakan tertentu seperti apa. Karena ini dayungnya dua, sebenarnya kalau kita berbelok ke kiri, ya kita balas dayung kiri sehingga dia akan ke kanan. Nah kalau dayungnya cuma satu, hanya tekniknya saja yang dirubah. Artinya ada perbedaan itu. Tetapi itu juga dikenal di kayaking, di paddleboard, hanya mungkin dibutuhkan modifikasi pas di aplikasi karena alat yang dipakai berbeda. Kano juga berbeda. Tapi utamanya misalnya kalau paddleboard atau stand up paddle itu kan dia berdiri. Mungkin dia akan lebih terfokus kepada bagaimana dia stabil dengan kaki berdiri, tapi gerakannya kemudian akan disesuaikan dengan aktivitas dia berdiri sehingga tetap balance. Sedangkan kalau kayaking mungkin akan lebih eksplosif, tapi juga tetap harus dengan kelembutan sehingga ada kombinasi antara bagaimana kayak bergerak secara alamiah di atas permukaan air yang berarus, kemudian dengan keinginan kita menuju tempat-tempat tertentu. Jadi artinya itu ada kombinasi antara gerak alamiah yang harus kita imbang di air dan juga dengan keinginan kita menuju kemana dengan menggunakan alat dayung dan perubahan posisi-posisi tubuh. Mungkin tidak terbaca ketika kita melihatnya itu, kelihatannya nyaman-nyaman aja, oh begitu, padahal mungkin pas dicoba beda ya. Detailnya panjang itu, banyak itu kelihatannya begitu, dan itu tidak mudah untuk luwes dalam waktu seketika. Jadi artinya orang juga harus berulang belajar gitu. Jadi paddleboard intinya menggunakan paddle, alat dayung yang kemudian teknik menggunakannya akan disesuaikan dengan media dasar dari boardnya atau kanonya atau kayaknya. Menurut saya itu. Jadi intinya semuanya skillnya paddling, basicnya sama paddling, tapi alatnya yang berbeda yang harus disesuaikan gitu. Betul. Ya Om ya. Untuk peserta yang sudah registrasi dan makan siang nih guys. Tapi sebentar ya Om jangan makan siang dulu karena saya masih banyak pertanyaan. Teman-teman di rumah juga masih penasaran. Nah kalau misalkan kita mau bermain kayaking, apa sih hal basic atau skill basic yang setidaknya kita harus bisa? Apakah berenang Om atau nggak usah berenang juga bisa main kayak apa gimana? Ya. Jadi aktivitas kayaking kan memang saya bilang tadi ada di atas permukaan air, ada saatnya di bawah permukaan air. Menurut saya secara umum orang berenang itu menurut saya wajib. Kenapa? Karena ada saatnya terjadi insiden orang terbalik, kemudian dia harus meninggalkan kayaknya dan artinya dia harus nyaman atau minimal tenang untuk berada di atas air gitu. Walaupun tidak bisa berenang, kalau dia mungkin tenang dalam konteks bahwa grade-nya kita sesuaikan, itu bisa dilakukan. Tapi rekomendasinya adalah bahwa bisalah berenang karena orang yang sudah bisa berenang jauh lebih tenang ketika terjadi insiden, menurut saya demikian. Walaupun ada juga misalnya ada kayaker luar yang misalnya tidak bisa ngerol gitu ya. Padahal roll itu menjadi sangat penting. Tetapi ada yang harus dia bayar, yaitu apa? Jangan terbalik. Iya. Ya karena dia tidak bisa ngerol. Nah, bagaimana tidak bisa terbalik? Jangan terbalik. Kalau yuk tidak kepengen luka, jangan jatuh misalnya. Nah, sekarang skill yang dia bangun akhirnya kan jadi bagaimana caranya tidak jatuh atau tidak terbalik, dan itu tidak setiap orang bisa melakukannya kan. Umumnya normalnya ya saya akan kalau terbalik saya akan belajar ngerol, bukan kemudian menghindari jatuhnya. Iya betul. Jadi akan lebih lebih soft lah ya. Jadi pressure untuk belajarnya jadi lebih mudah karena sebuah keniscayaan orang kayaking akan terbalik. Se-expert apapun ya. Betul. Orang main kayaking ada saatnya terbalik. Ada saatnya terbalik ya. Jadi seenggaknya bisa berenang dulu biar nggak panik. Ya, biar tidak panik, minimal itu tidak panik gitu loh. Minimal berarti hal basicnya adalah tidak panik. Yes. Jadi kalau misalkan tidak bisa berenang jangan sampai terbalik. Tapi kalau memang bisa berenang itu jauh lebih nyaman ya Om ya. Ya itu syarat yang berat menurut saya. Ya agak sulit tuh. Jadi ya pakai yang ini aja, yang umum. Ya berenang itu lebih baik. Itu berenang baik. Seenggaknya biar nggak panik. Oke. Yes.
Nah, kalau permainan kayaking ini kan sebenarnya ada yang tadi Om jelaskan, ada yang di flat water, kemudian juga ada yang di white water. Di white water ada. Paling bahayanya sih kejadian apa sih Om biasanya yang bisa menimpa para kayakers ini? Ini kan mainan air, jadi seperti saya bilang bahwa habitatnya kita bernafas dengan udara. Jadi kalau yang sering terjadi adalah orang pasti karena tenggelam tadi. Tenggelam artinya dia tidak bisa bernafas lagi dengan udara, tapi bernafas menghirup air sehingga terjadi efek dia tidak paru-parunya terisi air, kemudian dia ya selesailah gitu ya. Nah itu potensi terbesar di luar bahwa kemudian kalau orang main ekstrim kena banjir pun sebenarnya efeknya kan sama. Dia mau hanyut, mau luka seperti apapun, pada akhirnya ujungnya karena dia akhirnya tenggelam. Akhirnya tenggelam. Mau luka parah, luka apa karena efek misalnya terjun dari waterfall, luka, patah tulang, itu yang mungkin terjadi. Jadi makanya penting untuk orang belajar sesuai dengan atau melakukan aktivitas ini sesuai dengan kapasitasnya atau levelnya, sehingga tidak mengkonsumsi dosis di luar yang seharusnya. Benar, di luar kemampuannya gitu ya, di luar skillnya. Betul. Gitu. Misalkan kayak saya nggak punya skill nih, tiba-tiba saya main kayaknya di air terjun gitu kan, luar biasa ekstrim dan berbahaya. Betul, tapi juga ada yang menarik. Kayaking ini menurut saya juga aktivitas yang remnya pakem. Dalam arti begini, saya di awal ketika saya belajar Eskimo roll belum bisa, walaupun ditungguin instruktur, saya ogah-ogahan tuh gitu loh. Takut macam-macam gitu loh. Atau sebaliknya kalau orang kemudian tahu kapasitasnya segini suruh masuk ke jeram itu gitu, takut. Artinya orang sudah punya rem duluan dibandingkan dengan olahraga yang secara tim. Misalnya saya sendirian, semua urusan sangat-sangat otoritas saya. Betul. Bahwa saya mau ambil jalan itu atau tidak. Betul. Atau keputusan masing-masing. Keputusan ada di saya, keputusan ada di Anda. Personal banget, itu individual Bang. Dibanding misalnya arung jeram, rafting. Senang-senang udah komersial rafting yang misalnya aman saja deh gitu. Anda takut masuk satu jeram gitu. Enggak apa-apa, sudah sedang aja. Dan kita mau tidak mau akan ikut karena kita ada di dalam satu perahu yang sama kan. Gitu. Jadi itu salah satunya. Oh ya beda kan, beda individual sama rame-rame itu akan tetap saja ada bedanya. Oke Om. Kalau misalkan nih amit-amit jangan sampai, tapi kalau misalkan ada yang bermain kayak kemudian terjadi kecelakaan, hal pertama apa sih yang bisa dilakukan supaya tidak memperparah keadaan tersebut? Tidak memperparah artinya kecelakaannya sudah terjadi ya. Iya, kecelakaan sudah terjadi. Oke. Ya satu ya kalau dia misalnya ngarung terjadi insiden, insidennya bisa macam-macam ya kondisinya. Kalau kondisinya memang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ya minggir saja. Minggir, berhenti melakukan pengarungan, kemudian meminta bantuan. Maka sangat disarankan kayaking itu jangan sendirian. Berdua bagus, tapi minimal bertiga lah. Karena kalau misalnya ada terjadi insiden, saya problem nih, saya nggak bisa kemana-mana karena patah tulang, nggak bisa jalan dan sebagainya. Satu bisa tungguin dia di situ, satu bisa cari bantuan. Ya, terus kalau berdua ya berarti ada pilihan-pilihan ideal itu tidak terjadi. Tetapi ada kayaker ekstrim yang ini kemudian keluar dari aktivitas biasa, melakukan ekspedisi solo kayaking. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda ya. Artinya konteksnya sudah tidak sama lagi menjadi aktivitas yang normal, sehat, menyehatkan atau orang-orang kebanyakan lakukan kan. Jadi sudah ekstrim ya, artinya ya semua hal dia tahu sendiri, tahu betul resikonya seperti apa. Sedangkan kalau kayaking kita bareng-bareng, safety prosedur dan lain-lain kan memang dicoba diaplikasikan sehingga kayaking menjadi aktivitas yang aman, nyaman, menyenangkan dan tetap safe lah gitu, intinya kayak gitu. Jadi terjadi kecelakaan ya minggir dulu, kemudian minta pertolongan. Kalau menghindari tidak ingin terjadi begitu, ya taati prosedur standar, kemudian tidak kayaking sendirian, kayaking minimal 2-3 lebih bagus. Oke, berarti safety prosedurnya harus tetap dijalankan ya. Oke Om. Nah kalau kendala bermain kayak di Indonesia sendiri kan sebenarnya
bisa disebabkan kayak yang tadi Om cerita ya, ada debit air yang menurun, Ya. kemudian juga peralatan yang lumayan mahal, jadi harus nungguin dulu nih, ada Betul. second-secondan. Nah kalau cara Om tersendiri untuk menikmati tetap bisa bermain kayak di Indonesia nih gimana Om? Kalau dari sisi alat atau dari sisi aktivitasnya tanpa terganggu dengan alat aja, yo. Sisi aktivitasnya? Kalau dari sisi aktivitasnya jelas bahwa kayaking kan meskipun ada ekstrem dan lain-lain, sebenarnya kan pilihannya tetap saja kepada kita. Kita mau main sebagai aktivitas olahraga yang tidak harus kemudian menimbulkan risiko ekstrim, itu bisa kita lakukan hampir setiap hari, bahkan di sungai yang mungkin flat-flat saja, karena tadi kayak itu kan jenisnya macam-macam. Ada yang krek pun bisa kita pakai hanya bermain-main di sekitar tanpa itu juga bisa Om? Iya bisa saja, artinya meskipun dengan ya berolahraga ya. Saya menyukai kegiatan kayaking khususnya playboating atau freestyle, walaupun baru seujung kuku ya bisa. Yang saya lakukan itu menimbulkan keasikan. Saya bisa berlama-lama di satu spot saja tanpa harus ngarung gitu ya. Tanpa harus ngarung, karena itu kan kemudian ada aktivitas yang menyenangkan. Penasaran, oh menyenangkan ya, ternyata bisa bikin berdiri, oh ternyata bisa berdiri terbalik, atau terbalik-balik, misalnya ngerol skill eskimo roll atau self rescue itu ternyata modelnya macam-macam, dan itu penasaran untuk oh ya menguasai ini untuk kanan dan kiri. Dikulik Benar, lagi ya Om ya. Itu akan menyenangkan untuk terus dilakukan kayak gitu. Berarti sebenarnya tidak ada batasan dan tidak ada halangan yang terlalu berarti ya Om untuk bermain kayak, asalkan kita sendiri bisa menikmatinya. Betul, kecuali memang targetnya atlet, berarti kan ada disiplin yang harus dia bangun dengan konsekuensi tertentu kan. Kalau aktivitas kayaking sebagai aktivitas yang menyenangkan sebagai hobi, sebenarnya pilihannya sangat banyak untuk dilakukan untuk menjadi aktivitas yang terus menyenangkan tanpa banyak hambatan. Oke Om. Kalau misalkan untuk orang yang baru belajar kayak nih, belum terlalu ahli lah, bagaimana sih Om cara memilih sungai atau tempat perairan yang memang setidaknya aman untuk bermain kayak? Apakah ada kriteria-kriteria khusus nggak Om? Oh iya. Jadi saya pikir kalau saya belajar kayaking itu tidak kemudian beli kayak, belajar sendiri gitu ya. Cenderung orang, kecuali dia kalau hanya untuk mengedayung-ngedayung saja ya. Tapi kalau kemudian pengen bertahap bahwa semua aktivitas itu punya fondasi yang bagus untuk ke depan, dari misalnya pengarungan, self rescue dan lain-lain, ya orang mungkin harus punya guru, punya instruktur, punya teman yang lebih berpengalaman, lebih ahli dari dia untuk melakukan itu. Nah, memilih sungai ya artinya memilih tempat atau spot yang minim risiko sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau kembali ke titik itu ya sebenarnya balik lagi ke skill Om. Betul, balik skill, kemudian secara bijak kemudian mengukur kapasitas, dan orang beraktivitas tertentu kan bukan untuk mengambil resikonya, tapi mengambil kesenangannya. Makanya tinggal mengolah ini menjadi sesuatu keputusan yang bijak saja sih menurut saya. Oke, berarti sebenarnya sungai bagaimanapun bentuknya tetap bisa digunakan untuk bermain kayaking, tapi sesuai dengan skill masing-masing, dan masing-masing orang harus bisa mengukur kemampuannya ya Om ya. Ya, bisa bijak begitu ya. Nah Om, aku punya satu pertanyaan terakhir, tapi mungkin Om akan menjelaskan lebih panjang. Om kan balik dari luar negeri bikin komunitas nih Om, aku dengar. Itu komunitas apa sih Om? Kalau komunitas secara personal, kemudian sebenarnya kan komunitas saya di kawan-kawan di desa, kawan-kawan di tempat saya tinggal, yaitu komunitas namanya komunitas kayak Tirtaseta. Sama juga kalau hari ini komunitas-komunitas model yang saya lakukan juga dibikin di tempat-tempat lain, di teman-teman. Nah, kemudian komunitas kayak Tirtaseta ini karena kita memang tertarik untuk menekuni atau menggeluti dunia kayaking, jadi tidak sendirian. Terus kemudian juga karena ingat bahwa banyak hal yang harus dilakukan, mungkin terlalu ideal ya bahasa kayak politikus saja gitu. Tapi intinya begini, supaya kita ini banyak ya gitu. Tetapi alat untuk bersenang-senangnya kok minim ya gitu. Jadi mungkin kita harus tularkan ini dari kita, yang dimana kita punya alat, terus kemudian
Karena mungkin banyak orang sebenarnya lebih mampu untuk menyelenggarakan alat daripada kita, tetapi tidak punya akses pertama untuk memulai aktivitas itu. Ya, sehingga kan komunitas ini saya bangun dengan teman-teman untuk menelurkan ilmu ini, mempromosikan, mengembangkan dunia kayaking di Indonesia, karena pada saat saya main kayaking tidak sebanyak hari ini. Nah, sehingga motivasinya ya saya kepengen tularin itu biar kayaking kita tidak sendirian gitu. Jadi kalau saya jalan ke sana kan oh ya ada teman udah di ada sana. teman, jadi Ya. makin rame ya dunia kayaking ya. Iya, di jadi Indonesia. oh ya kan makin banyak makin seru gitu kan. Jadi itu sih, jadi pengen bikin itu banyak anak-anak berbakat, banyak anak pinggir sungai, sungainya bagus-bagus, dan bisa jadi mereka jauh lebih berbakat daripada saya kan itu. Dan media kayak ini bisa diaplikasikan untuk banyak hal sebenarnya kan. Sama seperti aktivitas-aktivitas yang lain yang akan multi aspek pengembangannya gitu kan. Jadi untuk harapannya sebenarnya tujuan utamanya nih adalah memperkenalkan kayaking ya. Yes, jadi awal itu dulu begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Om. Kita sudah ngobrol panjang lebar. Om sepertinya udah kelaparan karena nih ya teman-teman nih, gue kasih tahu di belakang layar nih orang-orang udah pada makan. Kita di sini masih ngobrol demi memberikan edukasi dan pengetahuan kepada teman-teman di rumah. Jadi sampai di sini dulu Outdoor Pro Takeover-nya karena kita mau makan siang di situ. Sampai jumpa lagi di Outdoor Pro Takeover berikutnya. Makasih ya Om. Sama-sama. Mbak, aku mau yang ini ya, tapi aku cobain dulu. Iya. Ini langsung aja ya. Nih. Oke, aku jadinya mau yang ini aja. Mau yang ini aja, Kak. Ini yang Outdoor Pro Stromboli Gray ukuran 38 ya, Kak? Oke. Ini langsung aku kasih ya, Kak. Terima kasih. Makasih. Nah, teman-teman semua, kalau kalian pengen belanja sendal Outdoor Pro, nggak usah bimbang, nggak usah bingung. Karena kalian bisa langsung aja belanja online atau datang ke salah satu toko rekanan Outdoor Pro, salah satunya di sini, di Outdoor Pro Station Konsina, Jalan Raden Patah nomor 56B, Ciledug. Bayar dulu ya, itu udah ditungguin sama mbaknya tuh. Iya mbak. Ini sendalnya ya, Kak. Oke, makasih ya mbak. Makasih. Selamat datang kembali. Iya.